59 tahun. Pembahasan RKUHP menimbulkan kontroversi yang ini lagi. Si DPR mau mensahkan, si rakyat demo besar-besaran. Si DPR nggak bikin perubahan, si rakyat lupa dan membiarkan. Akhirnya, terulang kembali proses seperti ini. Padahal, RKUHP ini adalah produk hukum yang cukup penting untuk diciptakan dan disahkan. Tapi tak kunjung ada kesepahaman antara si pembuat undang-undang dan rakyatnya. Sebenarnya, sepenting apa sih RKUHP ini? Kenapa harus segera disahkan? Atau malah, sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Sebagai anak hukum tata negara, saya agak tergelitik untuk membahasnya. Nah, Vokal Belmondo kali ini akan mengajak teman-teman menyelami alasan-alasan pentingnya penciptaan RKUHP bersama saya, Belmondo Scorpio. Sebelum memasuki esensi dari kata penting ini tadi, mari kita mulai asal KUHP yang kita gunain saat ini. Kalian pasti tahu kan, kalau KUHP kita itu merupakan produk ciptaan Belanda yang telah diciptakan Belanda sejak tahun 1800-an dan kemudian diadopsi dan diberlakukan sebagai hukum di Indonesia sejak tahun 1918. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa KUHP ini udah tua banget dong. Dan pasti muncul pertanyaan, masa sih peraturan yang diciptakan ratusan tahun yang lalu masih relevan di zaman sekarang? Inilah yang menjadi alasan pertama perlu adanya pembaharuan untuk KUHP. Pembaharuan hukum itu merupakan hal yang krusial dan penting bagi suatu negara agar keberlakuan aturan tersebut tidak tergerus zaman. KUHP yang diciptakan ratusan tahun lalu oleh kolonial Belanda sudah tentu harus ada pembaharuan. Bahkan yang harus teman-teman ketahui bahwa negara Belanda sendiri telah melakukan perubahan terhadap KUHP-nya beberapa kali. Kalau penciptanya saja telah memperbarui aturannya, masa iya kita terkurung dengan aturan yang lama? Di samping retorika dan kontroversi isi dari RKUHP yang ada, esensi dari penciptaan dan pengesahan RKUHP itu cukup penting untuk dilakukan. Selain esensi waktu tadi, KUHP yang diciptakan oleh Belanda sangat jelas terasa kolonialisme di dalamnya. Sehingga perlu dilakukannya dekolonisasi agar hukum pidana di Indonesia tidak terlihat seakan-akan aturan penjajah. Walaupun alasan ini nggak bisa juga dijadikan dasar ucapan kalau nggak buat KUHP baru, artinya melestarikan warisan kolonial. Karena memang saat ini pembaharuan itu belum tercipta. Kemudian, dari esensi keadilan dan kepastian hukum, KUHP saat ini berorientasi kepada keadilan retributif. Padahal, pidana modern telah beralih kepada keadilan korektif, rehabilitasi, dan restoratif. Belum lagi bisa kita simpulkan bahwa KUHP saat ini tidak memiliki kepastian hukum, di mana masih banyak aturan hukum yang tidak diatur di dalamnya. Kita bisa lihat dari banyaknya undang-undang pidana di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, atau bahkan Undang-Undang Pornografi. Oleh sebab itu, penciptaan KUHP baru ini penting agar adanya kesederhanaan hukum dalam tatanan hukum di Indonesia. Nah, kepastian hukum ini juga yang mendukung esensi perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan terlindungi. Selain itu, perlindungan hukum ini juga dapat dinilai dari multitafsirnya pasal-pasal dalam KUHP. Kan kita tahu nih, kalau KUHP itu aslinya berbahasa Belanda. Dan terjemahan dari KUHP itu cukup beragam sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam memahami pasalnya. Maka, dengan penciptaan RKUHP yang dibuat langsung dengan bahasa Indonesia, akan memberikan tafsir yang lebih mudah dan jelas untuk tiap pasalnya. Sehingga, masyarakat bisa terlindungi dari ancaman multitafsir tadi. Memang mungkin masih banyak kekurangan dari isi pasal yang telah dirancang oleh pembuat undang-undang kita saat ini. Atau mungkin memang akan tetap ada orang yang tidak setuju dengan RKUHP. Tapi, seperti yang saya bilang di awal,
kalau pembuatan undang-undang itu tidak akan mungkin disetujui seluruh masyarakat. Maka dari perbedaan itulah diciptakan kesepakatan bersama. Sehingga RKUHP dapat diciptakan dan disahkan. Dan kalaupun nih, ada dari kita yang nggak setuju dengan pasal tertentu, atau mungkin pasal itu memang salah, ya kita perlu ingat, ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi yang bisa jadi jalur kita untuk meminta perubahan pasal tersebut. Nah makanya RKUHP penting diciptakan. Tapi nih, kalau soal waktu, apakah pengesahannya harus dilakukan sekarang? Coba teman-teman diskusikan di kolom komentar ya soal ini. Saya tunggu diskusinya. Oh iya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolive dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolive.